selamat datang di mata kuliah Lab Statistika Terapan. Jadi di video ini kita akan membahas mengenai uji normalitas, uji outlier, dan juga korelasi. Nah, untuk materi-materi ini terdapat di bab 3, lanjutan materi kita yang minggu sebelumnya, dan juga ada di bab 6. Nah, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai uji normalitas data. Nah, pengertian dari normalitas ini adalah data yang diuji itu berdistribusi normal. Nah, untuk data yang berdistribusi normal itu adalah data yang sebaran datanya itu memiliki nilai yang memusat di rata-ratanya, atau frekuensi kedua nilai data terbanyak adalah di nilai rata-ratanya. Dan juga frekuensi keluarnya nilai data semakin kecil itu bila nilai data semakin bernilai ekstrim. Nah, untuk lebih mudahnya untuk lebih mudah dipahami, data ini dikatakan berdistribusi normal dengan patokan apabila mean sama dengan median sama dengan modus. Untuk secara statistik sendiri, pengujian normalitas ini dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu menganalisa plotting atau gambar dari sebaran data. Yang kedua, kita dapat menganalisa tingkat kemencengan dan keruncingan data, yang seperti sudah dijelaskan minggu lalu, yang ada skewness dan kurtosis. Dan yang ketiga itu kita bisa menganalisa dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang akan kita pelajari di video ini. Untuk hipotesisnya sendiri, di sini dikatakan bahwa HO itu adalah data titik-titik berdistribusi normal. Titik-titik ini kita ganti sama variabelnya ya teman-teman. Jadi misal di sini kan ada 3 nih. Di sini ada 3 variabel independennya, ada gaji karyawan, ada usia dan juga pengalaman kerja. Nah, jadi di sini kita misal ambil yang gaji karyawan. HO sama dengan data gaji karyawan berdistribusi normal dan juga HA sama dengan data gaji karyawan tidak berdistribusi normal. Untuk hipotesisnya ini template ya teman-teman. Jadi ini boleh dihafal karena nanti kalau materi ini keluar di ujian kalian harus buat hipotesisnya. Nah, untuk kesimpulannya itu jika nilai sig yang ada di tampilan Kolmogorov-Smirnov ini, ingat ya, kolom Kolmogorov-Smirnov bagian sig lebih besar daripada alfanya ini adalah 0,05, maka HO tidak dapat ditolak. Maka data, misal kita ambil gaji karyawan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil daripada alfa 0,05, HA tidak dapat ditolak, maka data gaji karyawan tidak berdistribusi normal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung masuk ke praktek di SPSS-nya. Jadi, teman-teman bisa buka SPSS-nya, lalu kita impor data yang ada di file Teams yang judulnya itu descriptive.sav. Untuk caranya, teman-teman bisa pilih file, lalu impor data. Setelah itu teman-teman bisa pilih di mana nyimpan materinya. Lalu kalau misalnya nggak ada, kita pilih all files, lalu kita pilih yang descriptive.sav dan kita open. Nah, di sini sudah muncul ya untuk variabel-variabelnya. Sekarang kita mau mulai analisisnya. Caranya kita bisa pilih analyze, lalu kita pilih descriptive statistik. Setelah itu kita bisa pilih explore. Nah, di sini variabel yang gaji karyawan kita masukin ke bagian dependent list-nya, lalu juga usia, dan yang terakhir ini ada pengalaman kerja. Kita masukin ke variabel dependent-nya. Setelah itu, kita pilih plots yang ada di bagian sebelah kanan, di bawah tulisan statistik. Di bagian plots ini, jangan lupa teman-teman untuk menceklis yang normality plots with test. Kalau sudah selesai, bisa di continue,
lalu bisa pilih OK. Lalu sudah muncul outputnya, kita cari yang bagian test of normality Kolmogorov-Smirnov yang ini ya teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke PPT-nya untuk penjelasannya. Nah, di sini untuk variabel yang pertama mengenai gaji karyawan. Di sini kita bisa lihat ya, kalau nilai SIK ini adalah 0,076. 0,076 ini lebih besar daripada alfa 0,05. Jadi, H0 tidak dapat ditolak. Maka gaji karyawan ini berdistribusi normal. Lalu, di sini untuk yang variabel usia. Di sini kan nilai SIK-nya itu 0,001. Berarti dia kan lebih kecil nih daripada alfa 0,05. Jadi di sini kesimpulan itu adalah SIK sama dengan 0,001 lebih kecil daripada alfa 0,05. HA tidak dapat ditolak. Maka data gaji karyawan tidak berdistribusi normal. Begitu juga untuk variabel yang ketiga yaitu pengalaman kerja. Di sini nilainya itu lebih kecil daripada alfanya. Jadi SIK sama dengan 0,002 lebih kecil daripada alfa 0,05. HA tidak dapat ditolak, maka data gaji karyawan tidak berdistribusi normal. Oke teman-teman, untuk materi uji normalitas data cukup sekian. Jadi kita bisa lanjut untuk ke materi yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai uji outlier data. Bila data tidak berdistribusi normal, maka ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengusahakan agar data ini menjadi berdistribusi normal. Nah, beberapa cara yang mungkin kita lakukan itu seperti menambah data, karena jumlah data yang semakin mendekati jumlah populasi, biasanya data itu akan cenderung normal. Nah, yang kedua, kita itu bisa mentransformasi data. Namun cara ini itu sebenarnya tidak dianjurkan karena seringkali data yang ditransformasi dan kemudian digunakan lebih lanjut untuk pengujian statistik tertentu, selanjutnya ini memerlukan interpretasi khusus untuk hasil pengujiannya. Dan yang terakhir, bisa mengurangi data yang bersifat ekstrim atau outlier. Nah, uji outlier ini merupakan salah satu cara yang digunakan pada saat data tidak berdistribusi normal dengan tujuan mengurangi data yang bersifat ekstrim. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung aja praktek ke SPSS-nya. Kalau kita tadi habis latihan yang pertama yang mengenai uji normalitas data, itu nggak usah di save dulu karena kita masih pakai data yang descriptive.self. Nah, untuk memulai analisisnya kita bisa pilih analyze, lalu kita pilih descriptive statistik. Selanjutnya kita pilih yang deskriptif. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman pindahin variabel usia dan juga variabel pengalaman kerja ke variabel S yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, teman-teman bisa checklist yang step standardized value as variable ini. Lalu jika sudah bisa klik OK. Nah, kalau di sini muncul output, teman-teman bisa skip dulu, jadi bisa diminimize aja. Teman-teman fokus ke tampilan yang di inputnya ya. Di sini muncul ada Z-score untuk usia dan Z-score untuk pengalaman. Nah, kita balik ke PPT-nya karena tadi ada petunjuknya. Acuannya itu adalah buang kasus yang bernilai Z-score. Kita pilih satu kriteria saja.
di atas 3 atau di bawah minus 3, di atas 2,56 atau di bawah minus 2,56, dan yang terakhir itu di atas 1,96 dan juga atau di bawah minus 1,96. Kita balik lagi ke input SPSS-nya. Lalu kita lihat nih ya di sini. Kira-kira ada nggak sih data yang di atas 3 atau di atas 2,56 atau di atas 1,96 ataupun sebaliknya ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di data yang nomor 22 ini nilainya itu 2,76. Oke. Selanjutnya kita cari lagi. Nah, ini ketemu di data yang ke-39 juga nilainya 2,76. Lalu kita cari lagi apakah ada. Nah, ternyata ada ya. Ini dia. Di data ke-62 nilainya juga 2,76. Jadi, setelah ini kita udah ketemu nih ya data-data yang tinggi gitu nilainya. Terus kita lihat ke PPT-nya. Dari skor yang sudah kita temukan di Z-score tadi, bahwa yang paling cocok itu yang di ini ya, yang acuannya itu 1,96 atau di bawah 1,96. Nah, data itu dianggap tidak outlier apabila nilai dari Z-score-nya ini, nilainya ini tuh berada di antara acuannya. Acuan di 1,96 atau ini di atas 1,96 atau di bawah 1,96. Jadi kalau berada di tengah-tengah sini, dia itu tidak outlier, tapi kalau di atas atau di bawah dia sifatnya outlier. Jadi untuk kasus kita yang ada di sini cocoknya itu pakai yang 1,96 ya teman-teman. Lalu kalau teman-teman ada pertanyaan gini, kenapa nggak pakai yang 2,56 kak? Kan ini nilainya lebih nih dari 2,76. Nah, jawabannya itu bisa aja ya. Kalau di kasus ini kita mau pakai yang 2,56. Tapi kalau kita ambil data acuannya itu di angka yang paling kecil, jadi angka-angka yang bersifat outlier itu kan akan semakin banyak nih ya kita temuin gitu. Jadinya untuk penelitian kita, hasil yang diperoleh itu akan jauh lebih akurat gitu. Nanti ke belakangnya itu nggak bakal banyak error atau salahnya. Nah, kita balik lagi ke input SPSS-nya. Di sini kita lihat, di sini kan ada 75 data ya. Dan tadi kita udah ketemu tuh, yang outlier itu ada 3. Jadi, di kasus ini hanya 72 data yang akan diikut sertakan dalam pengujian statistik selanjutnya, dan 3 yang outlier tadi akan kita buang. Oke, untuk pembahasan mengenai uji outlier cukup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk ke uji selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai uji normalitas residual dengan menggunakan metode grafik. Nah, uji normalitas residual ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi data residual itu berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian regresi berganda, mengasumsikan bahwa data residual itu berdistribusi normal. Nah, untuk menguji normalitas residual itu kita bisa menggunakan 2 cara ya, dengan metode grafik dan juga non grafik. Nah, di sini kita akan coba untuk metode grafiknya terlebih dahulu. Di sini ada kriterianya. Jika titik-titik ini menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, kesimpulannya itu adalah data residual berdistribusi normal sehingga data baik digunakan dalam model regresi. Begitu juga sebaliknya, jika titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola mengikuti garis diagonal, nah, kesimpulannya itu adalah data residual tidak berdistribusi normal sehingga tidak baik digunakan dalam model regresi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung masuk ya ke teman-teman untuk ke SPSS-nya.
Nah, output yang tadi teman-teman simpan dulu. Sekarang kita ingin menggunakan data yang baru. Nah, kita impor filenya. Seperti biasa caranya pilih file, impor, lalu pilih di mana kita nge-save. Kalau nggak muncul kita pilih yang all file aja. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan file yang regresi.sav ya. Lalu selanjutnya bisa kita open. Kalau ada tampilan seperti ini bisa di yes aja. Nah, di sini sudah muncul ya variabel-variabelnya, data view-nya udah muncul dan variabel view-nya juga udah muncul. Sekarang kita bisa langsung untuk melakukan analisisnya. Caranya kita pilih analyze, lalu pilih regression, kemudian kita pilih yang linear. Nah, di sini kita masukkan harga saham ke variabel dependent-nya, lalu untuk yang dividend payout ratio, lalu untuk return on equity, dan juga debt to equity ratio kita masukkan ke variabel independen. Kalau sudah, kita bisa pilih plots yang ada di bawah tulisan statistik di sebelah kanan. Nah, di sini ada sketcher 101. Nah, untuk yang Y, ini teman-teman bisa pilih Spreadsheet. Dan untuk yang X, ini teman-teman bisa pilih yang Zprep. Ingat ya, untuk variabel Y atau variabel untuk variabel dependent, teman-teman bisa pilih yang Spreadsheet, dan juga untuk variabel yang independen bisa pilih yang Zprep. Kalau sudah selesai, yang normal probability plot di bawah sini jangan lupa untuk di checklist. Kalau sudah, kita pilih continue, lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita scroll, kita cari ke bawah. Nah, ini dia. Sudah muncul ya outputnya. Nah, kita balik ke PPT-nya. Bisa teman-teman lihat kalau di sini itu titik-titiknya itu menyebarnya itu mengikuti garis ya. Berarti untuk kesimpulannya adalah titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Jadi kesimpulannya data residualnya berdistribusi normal sehingga data baik digunakan dalam model regresi. Nah, untuk kriteria dan kesimpulan ini harus teman-teman hafal, karena kalau keluar di UTS ataupun kuis, ini yang teman-teman tulis di kertasnya. Oke, untuk metode uji normalitas residual dengan menggunakan metode grafik sudah selesai. Kita lanjutkan ke uji normalitas residual dengan menggunakan metode non-grafik. Nah, di sini dikatakan bahwa assume that sign to tilt lebih besar daripada alpha, data residualnya itu berdistribusi normal. Nah, begitu juga sebaliknya, jika dia itu lebih kecil daripada alpha, data residual tidak berdistribusi normal. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa masuk lagi ke input SPSS-nya dan kita mulai untuk analisisnya. Kita masih menggunakan data yang regresi.sav. Nah, cara melakukan analisisnya, pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Analyze, regression, lalu linear. Nah, di sini sudah masuk nih kan ya variabel-variabelnya. Bisa teman-teman reset dulu. Lalu kita masukkan lagi harga saham ke variabel dependent, lalu dividend payout ratio, lalu return on equity, dan juga debt to equity rasionya masukin ke variabel independennya. Kalau sudah selesai, pilih save yang ada di bawah tulisan plots di sebelah kanan. Nah, teman-teman pilih checklist yang unstandardized di bagian residual. Ingat ya, unstandardized di bagian residual. Kemudian teman-teman pilih continue, lalu bisa pilih OK. Nah, di sini muncul output, tapi kita abaikan dulu output, kita balik ke input ya.
Nah, di sini teman-teman lihat bahwa di sini tuh tampil nih nilai residual res 1. Nah, kita masih ngelakuin analisis ya. Nah, selanjutnya kita bisa pilih analyze. Lalu ini kita pilih yang non parametric test. Setelah itu bisa pilih yang ini ya. Kita pilih yang legacy dialog, lalu kita pilih yang one sample key as yang ini. Nah, di sini teman-teman masukin yang unstandardized ini ke bagian tes variable list. Setelah itu bisa di oke aja. Nah, di sini sudah muncul ya untuk outputnya. Nih, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita balik ke PPT-nya. Nah, yang kita perhatikan ini yang assume.sign to tilt yang paling bawah intinya. Nah, kalau teman-teman lihat di outputnya, lihat nih yang paling bawah sini itu yang kita pakai untuk menarik kesimpulan. Nah, di sini kan nilainya itu 0,200 ya. Yang berarti dia itu lebih besar nih daripada alfa 0,05. Nah, kesimpulannya ini adalah data residual terdistribusi normal. Nah, untuk uji normalitas sudah selesai kita lakukan baik dengan menggunakan metode grafik dan juga metode non-grafik. Sekarang kita bisa lanjut untuk ke uji berikutnya. Sekarang kita akan melakukan uji outlier residual. Nah, di sini kita masih menggunakan file yang regresi.salv. Nah, untuk cara melakukan analisisnya, pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih yang regression, lalu kita pilih linear. Nah, di sini variabelnya bisa kita reset dulu. Kita masukkan variabel harga saham ke bagian dependent, lalu variabel yang DP dan Pivot ratio, lalu yang return on equity dan juga debt to equity ratio kita masukkan ke variabel yang independentnya. Setelah itu kita bisa pilih save. Nah, jangan lupa untuk checklist unstandardized di bagian residual. Setelah itu bisa pilih continue, lalu kita pilih oke. Kalau muncul output bisa kita abaikan terlebih dahulu. Nah, di sini muncul nilai res underscore 2. Karena yang nilai res underscore 1 ini kan dari kita yang melakukan uji sebelumnya ya. Jadi untuk di uji outlier kita bisa perhatikan yang res underscore 2. Nah, selanjutnya di sini kita bisa pilih analyze. Lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih yang deskriptif. Nah, unstandardized residual yang kedua, yang res 2 ini, kita pindahkan ke variables yang di sebelah kanan. Setelah itu jangan lupa untuk checklist save standardized values as variables. Setelah itu bisa pilih oke. Muncul output, kita bisa abaikan terlebih dahulu, kita balik ke inputnya lagi. Nah, di sini muncul nih tampilan z-score-nya. Nah, di sini teman-teman lihat seperti tadi ya, nilainya itu untuk acuannya di atas 3 atau di bawah min 3, di atas 2,56 atau di bawah min 2,56, di atas 1,96 atau di bawah minus 0,196. Nah, di sini kita cari. Bahwa di sini ada ya yang nilainya itu minus 2,07329. Lalu kita cari lagi apakah ada lagi.
Nah, di sini ada nih yang nilainya itu 2,20804. Selanjutnya bisa kita cari lagi ada atau enggak yang kira-kira datanya ini outlier. Ternyata nggak ada ya, cuma ada 2 nih data yang outlier. Nah, jadi dari 3 acuan tadi kita bisa gunain yang acuan 1,96 atau di bawah 1,96 ya. Jadi untuk di kasus ini kan ada 112 data nih. Nah, kita ketemu 2 nih yang outlier. Jadi yang outlier ini kita buang ya. Dan data yang bisa kita gunakan atau kita ikut sertakan dalam pengujian normalitas selanjutnya itu adalah 110 data. Nah, untuk uji outlier residualnya sudah selesai, jadi kita bisa lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai simple regression. Nah, untuk simple regression ini kita langsung masuk aja ya ke prakteknya di SPSS. Jadi teman-teman bisa buka aplikasi SPSS-nya, lalu bisa impor data yang regresi sederhana. Nah, kalau sudah ketemu bisa di-open aja datanya. Nah, ini kan udah muncul nih data di variable view maupun di data view-nya. Untuk melakukan analisanya, teman-teman bisa pilih analyze, lalu pilih regression, lalu juga pilih linear. Analyze, regression, linear. Selanjutnya, teman-teman masukin yang variabel harga saham ke dependent dan yang debt to equity ratio ke independent. Kalau udah, teman-teman bisa klik OK. Nah, di sini sudah muncul analisisnya. Yang kita perluin di sini adalah data dari model summary, ANOVA, dan juga coefficient. Nah, ini kenapa dinamain sama simple regression? Karena di sini untuk variabel independennya hanya ada satu ya, yaitu hanya debt to equity ratio. Nah, untuk penjelasannya kita bisa ke PPT-nya. Yang pertama itu kita akan melakukan yang namanya analisa korelasi. Untuk melakukan analisa korelasi, kita bisa melihat dari tabel model summary yang di bagian R. Nah, di sini R-nya ini adalah 0,011. Yang artinya secara statistik hubungan antara variabel dependent si harga saham dengan variabel independen debt to equity ratio ini adalah sangat rendah dan positif. Dari mana tahu sangat rendah? Seperti yang tadi ya, kita lihat di tabel koefisien korelasi dan juga tingkat hubungannya. 0,011 itu berada di antara 0,01 dan juga 0,199. Nah, selanjutnya kita melakukan yang namanya uji kontribusi variabel independen terhadap variabel dependent atau yang adjusted R-square tadi. Nah, di sini untuk nilai adjusted R-square-nya ini adalah minus 0,009. Nah, di sini kan ada catatan ya. Kalau nilai adjusted R-square-nya ini minus, maka adjusted R-square-nya ini adalah sama dengan 0. Yang artinya kesimpulannya itu tidak terdapat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, kita akan membuat yang namanya model regresinya. Rumusnya itu untuk simple regression ini adalah Y sama dengan A ditambah B X ditambah E. Untuk Y ini adalah besarnya nilai variabel dependen, lalu untuk A ini adalah besarnya intercept koefisien atau juga disebut dengan konstan, lalu untuk B ini adalah besarnya slope atau regression koefisien, untuk X-nya ini adalah besarnya nilai variabel independen, dan untuk E-nya itu adalah error terms atau kesalahan pengganggu.
Jadi walaupun nilai E ini nggak kita apa-apain, tapi jangan lupa ditulis ya teman-teman. Jadi untuk bisa membuat modelnya itu kita harus memperhatikan tabel koefisien yang bagian unstandardized coefficient beta. Unstandardized coefficient yang bagian beta. Di sini bisa teman-teman lihat untuk si Y-nya ini atau si konstannya ini adalah 4,466,976. Lalu untuk regression koefisiennya ini adalah 4,966. Nah, di sini kita jabarin ya, teman-teman. A sama dengan 466,976. Artinya, jika variabel independen der bernilai 0, maka variabel dependen harga saham sebesar 466,976. Lalu B sama dengan 4,966. Artinya, setiap kenaikan satu satuan variabel independen si der atau debt to equity ratio akan menaikkan variabel dependen harga saham sebesar 4,966. Nah, kalau untuk di simple regression kan hanya ada satu ya variabelnya. Jadi kalau untuk di multiple regression yang variabel independennya lebih banyak, teman-teman harus buat ini nih. Ininya harus lebih banyak. Dan untuk di multiple regression, ini juga rumusnya nanti beda ya. Rumusnya beda, selalu variabelnya lebih banyak, tapi kalau untuk ininya sama. Nah, kalau ininya tetap sama dan juga yang ininya tetap sama. Tapi yang ini tuh untuk ingat, yang A ini untuk yang nilai konstan, yang B ini untuk yang variabelnya. Nanti kalau yang di multiple regression itu kita bisa buat B1, B2, B3 dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya prediksi data. Nah, di sini diketahui bahwa nilai X-nya itu adalah 1,95. Jadi, kita menggunakan model regresi yang tadi. Nah, di sini kan kita tadi udah buat ya model regresinya itu, tapi di sini X-nya ini masih kosong. Nah, jadi di sini itu kita masukin nilai X-nya 1,95. Jadi, di sini 466,976 ditambah dengan 4,966 dikali 1,95 lalu ditambah E. Maka hasilnya itu adalah 479,6597. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya itu uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Nah, di sini kan variabel X1 ya, karena di sini cuma ada satu variabel. Nah, di sini itu hipotesisnya HO sama dengan tidak ada pengaruh secara individual variabel independen der terhadap variabel dependen harga saham. HA sama dengan terdapat pengaruh secara individual variabel independen der terhadap variabel dependen harga saham. Jadi, jika nilai SIK, kita di sini ngelihat dari tabel koefisien yang bagian SIK ya. Jika nilai SIK 0,905, ini kan lebih besar nih daripada alfa SIK 0,05. Maka HO-nya ini tidak dapat ditolak. Jadi, tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen der terhadap variabel dependen harga saham. Nah, karena di simple regression hanya ada satu variabel independen, jadi kita cuma buat satu aja nih. Nah, kalau di multiple regression itu kan ada beberapa variabel independen, jadi teman-teman harus buat semua. Dan kalau untuk yang HOHA ini udah template, jadi bisa teman-teman hafal untuk bisa jawab quiz maupun UTS nanti. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui bila mana variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. Nah, bila hasilnya signifikan berpengaruh, berarti model yang diuji merupakan model yang fit untuk menguji hipotesis.
Selain itu, uji F juga dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, untuk melakukan uji F, kita itu melihat dari tabel ANOVA bagian SIG. Ingat ya, dari tabel ANOVA bagian SIG yang regression, yang paling atas ini. Nah, jika nilai SIG, di sini kan nilai SIG itu 0,95. Ini kan lebih besar daripada alfa 0,05. Berarti kesimpulannya adalah model tidak fit sehingga tidak layak digunakan dalam penelitian. Nah, kalau hasilnya itu lebih kecil daripada 0,05, berarti modelnya ini fit dan layak digunakan dalam model penelitian. Dan ini juga harus teman-teman hafal untuk bisa mengerjakan kuis maupun UTS nanti. Cukup sekian pembahasan dari video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.